Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'd. Ahinal kiram, Ustadz Heri, juga para asatid yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah yang hadir ini sekitar ada 600-an ya. Insyaallah ya. Juga para santri yang saya hormati, Bapak Ibu sehat semuanya? Santri sehat? Yakin enggak kalau hari ini Allah sedang mencintai Bapak Ibu dan santri semuanya? Yakin? Buktinya apa? Kalau Allah cinta pada jenengan semuanya, apa buktinya? Hari ini Allah kasih sehat, oke, apa lagi? Kita masih bisa ngaji, apa lagi? Kita masih bisa makan, enggak jemi kerupuk. Ngaji karo mangani kerupuk saka siji, nikmat Bapak Ibu. Allah masih berikan kita banyak kenikmatan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan santri, yakin enggak kalau hari ini kita itu cinta sama Allah? Yakin? Ada buktinya kalau kita cinta sama Allah? Apa buktinya? Kita masih sholat, apa lagi? Kita masih mau ngaji, apa lagi? Saya tanya lagi yang kedua. Cintanya Allah dengan kita, dengan cintanya kita dengan Allah, lebih besar mana? Cinta Allah pada kita semuanya. Maka jamarimakumullah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saking banyaknya Allah kasih nikmat pada kita semuanya, nganti kita itu lupa caranya bersyukur. Makanya jamarimakumullah, Allah peringatkan berkali-kali dalam surat Ar-Rahman itu, supaya kita itu kembali pada jalan yang benar, kembali pada Al-Quran, agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Maka dalam surat An-Nisa ayat 174, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian Rabb kalian, dari Rabb kalian bukti yang nyata, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas, yaitu Al-Quran. Maka maknanya ayat ini jamarimakumullah, manusia itu senantiasa dalam keadaan gelap. Manusia akan mudah tersesat apabila mereka tidak menerangi dirinya dengan Al-Quran. Dan manusia ini akan menjadi sebuah makhluk yang dalam kesengsaraan yang besar. Kesengsaraan yang besar apabila tidak mengambil kebaikan dari Al-Quran. Tadi Ustaz Heri sudah sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan Quran itu salah satunya adalah selain dari penghilang kegelapan, juga menghilangkan kesengsaraan. Salah satu hikmah dari Quran adalah menjadi obat dan rahmat bagi manusia, terutama yang mukmin. Sehingga jamarimakumullah, selama 571 tahun sebelum Al-Quran diturunkan,
manusia dalam keadaan rusak. Manusia dalam keadaan ketidakteraturan. Lama. 570 tahun mereka gak punya aturan. Walaupun dalam masyarakatnya ada aturan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Dan itu akan selesai semuanya ketika Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang akhirnya kita pun ikut merasakan betapa nikmatnya ber-Al-Quran dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya nikmat yang besar dalam Al-Quran. Maka sore hari ini kita angkat temanya adalah berteman dengan Al-Quran dan berobat dengan Al-Quran. Kita bacakan Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yangfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis ini salah satu maknanya adalah jangan menjadikan rumah kita itu seperti kuburan. Salah satu ciri khas rumah yang seperti kuburan adalah rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka nawiru buyutakum biqiraatil Quran, zazinu aswatakum biqiraatil Quran. Hiasi suaramu dengan nawiru buyutakum, hiasi rumahmu dengan Al-Quran, dan hiasi suaramu dengan Al-Quran. Maka rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya itu menjadi salah satu rumah yang sangat nyaman untuk tempat tinggal syaitan. Makanya jamaah rahimakumullah, setan paling senang kalau di rumah itu enggak ada yang baca Quran. Siapa yang paling senang? Namanya setan itu Dasim. Siapa? Siapa? Dasim. Kalau perempuan mungkin Dasimah ya. Oh, bukan. Jadi setan Dasim itu setan yang spesialis pengrusak rumah tangga. Terutama rumah tangga yang di situ banyak masalah. Setan Dasim senang karena ngompori terus. Jadi ada di rumah kita itu ada namanya setan namanya Dasim. Dia tugasnya adalah merusak kondisi rumah tangga agar kisruh terus, agar padu terus, agar rumah itu enggak ada cahaya sama sekali. Bapaknya suka marah, ibunya juga suka marah. Nanti bapak dan ibunya marah-marahan sama anaknya, anaknya marah semuanya. Jadi kalau bapak ibu kok nang omah ming padu mawon, itu mbok menawa salah satunya kelebon setan Dasim. Gitu. Enten melih, kula nang omah makne kula galak tenan nih. Makasih. Bojo kula goleki ra memper. Nek karo wong lanang wani. Berarti bojone sampean klebon setan Dasim. Enten Bu wong wedok sing ngoten niku. Enten mboten? Nggih rawuh tiange. Sing majeng ilen napa majeng aler? Sing klambi ireng niku. Setan klebon setan Dasim. Galake ra member. Setan Dasim itu suka buat masalah di rumah tangga. Supaya apa? Supaya rumah tangga gak ada damai. Maka ini setan akan membuat rumah tangganya hancur-hancuran. Hilanglah barokah dalam rumah tangga, hilanglah sakinah mawadah warahmah. Ini kalau bocil-bocil belum kelebon setan Dasim itu. Kenapa? Itu tidak dirusak rumah tangganya, belum rumah tangga semua ini. Kalau bapak ibu itu hari-hari setan Dasim. Ada lagi Dasim mungkin baru goda nggak bisa. Dundangke lagi sama Dasim temennya yang lebih spesial. Namanya Akwar. Akwar ini juga mantap lagi penggodaannya. Dia suka goda manusia supaya apa? Rumput tetangga lebih hijau. Melihat istrinya sendiri seperti melihat gangkrangan gitu. Barang melihat istri orang lain wajahnya padang. Weruh bojone dhewe sepet, weruh bojone tanggane sedep. Ada.
Ada enggak? Bapak ini siapa? Astagfirullahaladzim. Itu namanya setan akwar. Nah, itu. Dia setan yang spesialis penggoda hawa nafsu. Supaya orang itu pikirannya cuma zina terus. Gitu. Baik zina mata, zina hati maupun zina yang sebenarnya itu. Itu setan akwar. Jadi akwar sama dasim itu kong kali kong kerjasama. Laughiyannahum ajmain, siapapun kata dia akan aku sesatkan. Lah maka bacalah Al-Quran. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita baca Quran dalam rumah kita, maka subhanallah rumah kita itu sudah seperti rumah yang banyak berkah, rumah yang banyak kedamaian. Di situ ada para malaikat dan cahaya Allah di situ. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, kelak Islam akan mengalami kelunturan seperti lunturnya batik dalam baju, sehingga tidak diketahui lagi apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu ibadah, apa itu sedekah. Dan Al-Quran sungguh akan dibawa pergi, sehingga tak ada satu pun yang tersisa di muka bumi ini. Golongan manusia yang tersisa adalah kakek dan nenek. Mereka berkata, kami mendapatkan kalimat seperti ini dari nenek moyang kami. Apa kalimat itu? La ilaha illallah. Dan kami mengucapkannya. Bayangkan rekan-rekan sekalian, di saat-saat itu hidayah sangat sulit kita dapatkan ketika Al-Quran sudah tidak ada lagi di muka bumi. Bahkan orang mengucapkan la ilaha illallah itu menjarene. Ngeri kan Bapak Ibu? Islam akan luntur seperti lunturnya batik dalam baju. Dan saat itu orang-orang sudah tidak lagi mudah mendapatkan hidayah. Bahkan mereka mengucapkan la ilaha illallah pun jarene bah nebijen. Ini ucapan yang dulu diucapkan oleh mbah-mbah kita. Berarti saat itu benar-benar kondisi masyarakatnya sudah jauh daripada Al-Quran, sudah jauh daripada tatanan Islam. Bayangkan kalau mereka mengatakan kalimat tauhid saja, mereka hanya sekedar mengatakan kata nenek moyang saya dulu. Satu, teman sekalian. Maka di dalam Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarinun. Maka siapa saja kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, menolak Al-Quran, menghinakan Al-Quran, tidak berhukum dengan Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan. Allah akan hukum yang pertama, kami biarkan setan bersamanya untuk menyesatkan. Satu, nuqayyid lahu syaitanan. Akan hadirkan Allah setan yang akan menyesatkan. Fahuwa lahu qarinun. Dan setan itu akan menjadi teman setia sepanjang masa. Dua hukumannya. Orang-orang yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran, orang-orang yang menyepelekan Al-Quran, orang-orang yang tidak tunduk patuh dengan Al-Quran, tidak mau berhukum dengan Al-Quran, maka yang pertama Allah akan kirimkan setan yang akan membisikkan kejahatan dan kesesatan. Yang kedua, setan akan menjadi teman yang menyertai selamanya. Makanya apa? Ketika setan sudah menyertai, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam bekerja pun kita bekerja dengan setan. Dalam kita bergaul pun bergaul dengan setan. Dalam kita beraktivitas pun beraktivitas bersama dengan setan. Ini hukumannya, jamaah rahimakumullah. Maka kembali pada ayat ini,
Wa may ya'su an dzikrir rahman. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an. Mari jamaah rahimakumullah yang saya hormati. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 63. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau ya Muhammad. Tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mari kita lihat jamaah rahimakumullah. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, santri, besok kita akan protes di hadapan Allah. Ya Allah, saya enggak sholat itu gara-gara setan. Saya enggak puasa juga gara-gara setan. Saya enggak ngaji gara-gara setan. Saya itu enggak sedekah juga gara-gara setan ya. Ya Allah, saya enggak terima kalau saya masuk neraka. Coba kalau enggak digoda sama setan, saya enggak seperti ini. Mereka protes. Karena apa? Kita berbuat tidak baik, berbuat sesat, berbuat maksiat itu merasa itu adalah karena setan. Maka kemudian malaikat pun corok guyone, kamu masih kenal enggak setan yang goda kamu? Oh masih. Tundalah para setan itu. Ini yang goda kalian. Oh ya, mereka yang goda kami. Kami enggak sholat juga karena dia. Kami enggak ngaji juga karena dia. Kami enggak beribadah apapun karena dia. Malaikat. Setan tidang. Gue setan, gue malaikat. Gue setan temanggung, gue. Nah itu. Manggonmu nang di ting daerah Manding. Nah itu. Ternyata daerah sini. Nah itu. Bener, kamu dulu nyuruh dia enggak ngaji? Enggak. Bener kamu nyuruh dia enggak sholat? Enggak. Kamu enggak nyuruh dia enggak puasa? Enggak. Nih, jamaah rahimakumullah. Besok setan ketika jenengan protes dengan setan, setan akan selak. Enggak mau setan disalahkan. Kenapa? Saya enggak salah kok. Mereka fi dhalali mubin. Mereka itu yang benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kami kan hanya menghiasi saja. Kami hanya menghiasi keburukan itu menjadi sesuatu yang indah saja kok. Kenapa dia manut? Nah, jadi kalau nanti kita protes dengan setan, setan akan jawab. Dalam ayat ini juga sama, jamaah rahimakumullah. Jadi setan tidak akan mau bertanggung jawab. Sehingga jamaah rahimakumullah, fazajjana lahumus syaitan a'malahum. Aku hanya menghiasi. Nah itu. Setan akan ngomong, aku hanya menghiasi keburukan-keburukan yang dia kerjakan itu indah. Itu tok, Bapak Ibu. Kenapa dia ikut sendiri? Bukti, Bapak Ibu. As-salatu khairum minan naum. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Kamangka subuh jam 4, Bapak Ibu. Setan ngomong, kose isih gasik. Jam 4 kok subuhan. Kowe bar iki jam 7 kudu nyopir nang Salatiga. Nek kowe jam 4 subuhan ngalamat tekan jam 7 ra iso turu mesti kesel. Kamangka kowe mambengi balik jam 11 bayangke. Engko wae le subuhan seprapat jam meneh apa setengah jam meneh tangi jam setengah 5 njuk subuhan isih nyandak. Njuk kiambak ngomong, "Oh, iya." Timbang kesel. Nah itu. Timbang mengko ra iso turu timbang ngantuk kowe nyopir adoh. Mending sak liyepan sik. Ra kitung sedilot kan mending iso nginambah tenaga. Kita ngomong apa? Iya, akhirnya apa? Kita turu meneh nganti ngimpine wis subuhan. Nah, itu. Pernah enggak santri
subuhan kene njuk ngimpine wis subuhan. Pernah belum? Hah? Nah, itu namanya santri klebon setan. Nah. Le subuhan nelat-nelat tekan gone ngimpine wis subuhan, barang tangi jebul isih sarungan turu. Nah, ini ngimpinya bersama setan. Setan kan tidak pernah ngongkon kita ramang subuhan. Ramang subuhan. Kejaba sing pancen ora tau subuhan, setan ramang akon pancen wis subuhan. Setan percuma nggoda dia wis subuhan kok. Ngapa kok orang godoke? Wis dadi setan kok digoda. Sesama setan enggak boleh menggoda. Nah ini. Kan gampang jawabannya. Setan hanya masih mau menggoda orang-orang yang mau subuhan. Setan datang lagi pas pengajian ketika kaleng infak keliling Bapak Ibu. Setan ngomong meneh, nih itu. Iya ono infak. Kamu wis pengajian wis tekan kene wis ampuh lho. Kanca-kancamu we ora tekan kene kok. Kamu sudah datang sampai pengajian sudah hebat. Maka nek ono kaleng liwat itu, ya itu nak ming sunah. Nyemplungke rapopo ora ya rapopo. Nek nyemplungke sing penting ikhlas. Butuhanmu isih akeh. Bar pengajian kok anakmu isih njaluk jajan. Sesuk isih nggo tuku butuhan werna-werna. Ramang dadak ogah-ogah rapopo wong sing penting nang kene iki ngaji kok wis tekan pengajian wis apik. Wis teko goleke sing penting ikhlas wae. Njuk buka dompet ngeten iki. Ngene-ngene. Ana sing atusan, ana eketan, 20-an, 10-an, 1000-an, 2000-an. Sing mlebu sing pundi? Nah. Pas toh Bapak Ibu? Setan yo ngoten ngomongi. Sing mlebu kon piratan? 2000. Plak toh Bapak Ibu. Setan akan menghalang-halangi orang berbuat baik. Ngomongnya apa? Sing penting ikhlas. Maka bukan kualitas, ikhlasnya dari itu. Inilah Bapak yang saya hormati. Ini bukti. Kenapa kita tidak yang terbaik? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka berteman dengan Al-Qur'an jamaah rahimakumullah. Qala mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sebuah kaum perkumpulan, nah ini perkumpulannya ini ya, di dalam rumah atau di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, baik di dalam majelis taklim seperti ini atau di masjid-masjid, lalu di sana membaca kitab Allah atau Al-Quran, lalu di sana mempelajarinya, di antara mereka melainkan, nah ini janji Allah, akan turun kepada mereka satu ketenangan. Tidak ada orang lungo ngaji kok pikirannya rata tambah tenang, enggak ada. Tapi nek delok tontonan ra tenang pikirannya itu banyak. Tawur, gelut dan sebagainya. Tapi nek delok pengajian tenang Bapak Ibu. Mereka diliputi rahmat, kasih sayang dari Allah, serta dikelilingi malaikat-malaikat, dan Allah menyebut di antara mereka di sisi para malaikat-malaikatnya. Oh, subhanallah. Disebut-sebut nama kita. Yang hadir pengajian siapa? Lalu malaikat pun, penduduk langit dan bumi, apa kata dia? Mereka, ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang hari ini datang pengajian sampai pengajiannya selesai. Allah pun menjawab, demi keagunganku, aku akan mengampuni dosa hamba-hambaku yang bermajlis itu sampai dengan dia berdiri dari majelis taklim itu. Artinya apa? Nganti rampung pengajian nih. Allah enggak rampung-rampung menghapus dosa kita. Maka kalau ini pengajiannya rampung jam 2:30 enjang ngoten Bapak Ibu, insya Allah dosa kita gogrok kabeh. Mah iso sak nyawa-nyawane barang.
Apa sih tips menjadi sahabat Quran? Nah, ini penting Bapak Ibu. Siapa sih orang-orang yang disebut menjadi sahabat Quran? Yang pertama, orang yang menjadikan Al-Quran itu menjadi bacaan harian. Nah, sini udah nggak masalah, ya. Di pondok nggak masalah tiap hari. Salah satunya adalah siapa yang menjadi sahabat Quran dan mereka nanti akan syafi'an li ashabih, kelak akan mendapatkan syafaat. Siapa mereka? Orang yang menjadikan Al-Quran menjadi bacaan harian. Satu. Yang kedua, mendengarkan bacaan Al-Quran seperti yang sampaikan Rasulullah. Nabi itu sering juga menyuruh sahabatnya baca Quran. Lalu apa? Nabi mendengarkan. Ya sahabatku, bacakan Quran. Beliau mendengarkan. Nah, zaman sekarang enak. Cukup tombol Al-Quran di HP kita atau alat apapun elektronik yang kita bisa klik Al-Quran, klik surat apa, play, muni. Dua, membaca Quran atau mendengarkan orang membaca Quran. Yang ketiga, meluangkan waktu secara khusus untuk tadabbur, belajar memahami ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Quran, jamarimakumullah, mengkaji ayatnya. Yang keempat, siapa yang termasuk sahabat Quran? Orang yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Orang yang mengamalkan Al-Quran. Lalu yang kelima, orang yang mau berusaha menghafal Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Orang yang mau menghafal Al-Quran. Berapa juz? Berapa juz? Hah? Sudah 30? Juz 30 sudah 30 juz. Hah? Berapa? Kamu tadi yang makan kerupuk jadi berapa juz? Hah? 3, alhamdulillah. Ini yang gondrong berapa? Baru sedikit. 34 juz. Oh ya. Juznya ada 30, mas 34 ya. Nah ini. Lalu yang kelima adalah menghafal Quran. Lalu yang keenam siapa? Orang yang termasuk sahabat Quran, orang yang mau mendakwahkan Al-Quran. Nah itu. Orang yang mau mendakwahkan Al-Quran. Dimanapun, pada siapapun, dalam keadaan apapun. Sampaikan Quran itu. Maka jamarimakumullah, orang-orang yang lisannya subhanallah dimuliakan oleh Allah, mereka yang lisannya selalu mendakwahkan Al-Quran. Lalu yang terakhir, siapa orang-orang yang bersahabat dengan Quran itu? Orang yang memperjuangkan Al-Quran ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kehidupan. Orang yang memperjuangkan Al-Quran. Maka subhanallah, kalau ada para pejabat, para pemuka-pemuka di masyarakat, mereka mau menjadikan Al-Quran menjadi salah satu rujukan kehidupannya, maka subhanallah, apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Maka siapa saja orang yang mau mendapatkan Quran, mau memperjuangkan isi-isi Al-Quran, mau menjadikan rumahnya pun rumah Al-Quran, bapaknya berakhlak dengan Al-Quran, anaknya berakhlak dengan Al-Quran, la fatahna alaihim barakatin. Allah akan turunkan pada rumah itu berkah minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan berkah dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi yang tidak mau berhukum dengan Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, sungguh azab Allah sangat pedih. Berteman dengan Al-Quran. Sekarang kita akan berobat dengan Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum
wa syifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Surat Yunus ayat 57. Hei manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kepada sahabat jamaah rahimakumullah, Nabi kita kerap kali berpesan, bagi kalian ada obat penyembuh. Apa itu Rasulullah? Madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim. Nabi sering katakan kepada sahabatnya, bagi kalian ada obat penyembuh. Apa itu Rasulullah? Madu dan Al-Quran. Subhanallah. Ini penyembuh bagi penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita menuturkan beberapa orang sahabat Rasulullah melaksanakan safar, perjalanan jauh. Lalu lewat di kampung Badui. Kemudian mereka minta supaya ini dijamu, tapi orang Badui nggak ada satupun yang ketika dihampiri itu menjamu sahabat-sahabat Nabi. Yaudah biarin aja. Lalu tiba-tiba salah satu tokoh kampung Badui itu, ya nek cara kita ya RW ini lah, Pak RW-nya itu kecokot kolot jengking. Lalu panas, demam, dan sakit. Apa kata mereka orang Badui? Wahai para sahabat Nabi, apakah di antara kalian ada yang bisa membacakan doa? Ini Pak RW saya kecokot kolot jengking dan demam panas. Ada enggak? Ada. Lalu apa? Dia bacakan. Surat apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah, begitu dibacakan Fatihah, sembuh. Nih, subhanallah kan? Sembuh. Lalu si Arab Badui memberikan hadiah kepada sahabat Nabi itu 1 ekor kambing. Tapi kemudian ditolak, enggak mau. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ini adalah salah satu bentuk nyata bahwa Quran itu bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Kita akan kenali dulu indikasi orang kena gangguan jin. Nah ini nanti gampang lenambani. Siapakah mereka? Innama halaka man qablakum bisalasin hisolin. Ada ciri-ciri orang kalau kena gangguan jin. Yang pertama adalah ngantuan. Pengajian turu berarti pengajiannya kelebon jin. Yang kedua bifuduli to'am, mangan terus, ngelehan. Orang yang mangan terus itu ciri-ciri perewangan. Ono sing rewangi mangan. Jam 3:30 sahur, jam 7 pengen mukah. Ustadz nggak kuat. Ngapa? Lapar. Nah, itu. Mau semaput Ustadz. Ini kalau nggak makan saya nanti jam 8:30 bisa mati ini saya. Nah, ini. Kok tahu nek mati 8:30? Nah, ini. Kira-kira. Nah, ini. 1, ngantuan. 2, banyak makan. Lalu yang ketiga banyak ngomong. Ngomong. Yang berikutnya indikasi orang kena gangguan jin, nesunan, jengkelan, galak. Maka kalau ada suami yang galak pol-polan, berarti selama ini kita nikah sama wong yang kelebon setan. Kalau istri yang galak pol-polan, berarti selama ini kita berumah tangga dengan orang yang sudah kemasukan setan. Nah, itu. Nesunan ya, nah itu. Lalu ada lagi indikasinya apa? Sakit pada jam-jam tertentu. Ini indikasi. Jadi kalau jam 2 malam mesti pusing. Jam 1 siang awake loro kabeh. Ini mesti, karena saya sering dulu waktu
saya sering jadi terapis ruqyah itu sampai hafal. Orang kena gangguan saya tanya, kamu rasanya gini? Nggih. Gini? Nggih. Nah itu. Nesunan? Iya. Ngantuan? Iya. Ngeleh? Iya. Nah itu. Kok ya kabeh? Sering merasakan gangguan-gangguan yang aneh? Iya. Sering sakit datang tiba-tiba? Iya. Jamnya tertentu? Iya. Nah itu. Persis. Lalu orang yang kena gangguan jin itu rumah tangga sering cekcok. Kena ini. Lalu susah tidur. Nah, gini. Orang itu kalau banyak masalah, tidurnya nggak bisa amblek. Ini kakinya goyang-goyang gini. Ah, gini. Jadi dia kalau tidur, kakinya ubah-ubah gini. Neng merem gini. Ubah gini. Nah, itu berarti banyak masalah. Nek bapak ibu gitu berarti bapak ibu sedang banyak utang. Sikile ini. Atau ini. Kalau remaja juga sama. Kalau jenengan tidur kok menggina-gini santri berarti dia sudah kepingin nikah. Nah itu. Banyak masalah ya. Nah itu. Nih. Gelisah. Takut mati. Khawatir bangkrut. Khawatir sakit parah, khawatir macam-macam. Ini dari syaitan. Lalu tidak punya semangat hidup. Malasnya luar biasa. Kesatepol. Disuruh kerja, nggak mau. Ikhtiar apapun dikasih gawean katanya kesel. Males. Maka kan bencana yang terberat buat umatku bukan kemiskinan. Bukan bencana alam, tapi ketika umat kita punya penyakit apa? Malas. Selesai anak semuanya. Maka kalian anak-anak santri semuanya, siapa tahu nanti 27 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi yang santri-santri ini menjadi pengusaha sukses di negeri kita. Mungkin tidak. Mungkin tidak. Tirukan. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Kenapa teman sekalian? Ini santri dengaran. Allah memberikan kita itu banyak kesempatan. Allah memberikan kita itu banyak kesempatan untuk menjadi apapun. Hanya kita mau apa? Tidak. Maka kerjalah pakai otakmu, jangan kerja pakai tenagamu. Nanti kamu sudah hafal Quran semuanya, lulus dari pesantren, kamu mau berbisnis apapun, silahkan, yang penting halal. Dan kerjalah pakai otak, kalau bisa, jangan pakai tenaga. Kenapa? Kerja pakai otak itu, kerja 1 hari, bisa untuk makan 1 bulan. Kerja pakai otak itu, kerja 1 bulan bisa untuk makan 1 tahun. Kerja pakai otak itu, kerja 1 tahun bisa untuk makan selama 20 tahun. Kerja pakai otak itu, kerja 20 tahun bisa untuk makan sampai anak cucu nanti. Kerja pakai apa? Pakai apa? Otak. Maka kesempatan ya buat kalian semuanya. Jangan malas. Malas itu dari setan. Lalu sering ngalamun. Sering ngalamun itu tanda-tanda orang kena gangguan jin. Lalu sering mimpi buruk. Tadi malam ngimpi pangan macan. Winginane ngimpi ketabrak sepur. Nanti malam ngimpi catek beruang. Ngimpi kok serem-serem ya, itu ngimpinya orang kena gangguan jin. Sering mimpi buruk. Dan sering mimpi ketemu orang yang sudah mati. Jadi jenengan ketemu orang sudah mati, ngimpi ketemu orang mati, ngimpi ketemu orang sedang dikubur, ngimpi ketemu orang yang sudah pernah mati tapi ngampiri dan sebagainya. Tapi ngimpi lo ya. Nah, itu ngimpi dari syaitan. Lalu sering mimpi basah. Nah, ini repot ini ya, nah ini. Kemudian sakit menahun yang tidak sembuh-sembuh. Sakit yang tidak
kunjung sembuh. Itu bisa jadi. Lalu jomblo menahun. Nah ini angel nih. Lima anaknya apa jomblo menahun itu? Jomblo menahun. Tak jelaskan enggak repot nanti ya. Lalu kaum homo dan lesbi. Gitu. Lalu sering ngelindur dan tindian itu juga sama Bapak Ibu. Sering ngelindur sama tindian. Lalu suka terbayang-bayang sesuatu yang menakutkan. Nah, ini juga sama. Gitu. Maka Bapak Ibu dan masih banyak indikasi. Yuk sekarang kita belajar berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini caranya gini, baca, tiup, usap. Baca, tiup, usap. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu saya minta untuk konsentrasi dulu. Khusyuk ya, santri juga khusyuk. Bapak Ibu juga khusyuk, Bapak Ibu rileks saja kita khusyuk. Kemudian dengarkan bacaan saya, nikmati saja. Nanti pasti ada sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau enggak ngerasakan berarti malah error Bapak Ibu. Malah nyamari loh kalau enggak ngerasa apa-apa. Yuk sekarang siap lah ya. Semua tundukkan kepala Bapak Ibu. Tundukkan kepala semuanya. Nah, sudah? Sekarang doa saya tuntun Bapak Ibu, jenengan dengarkan saya aja. Istighfar 3 kali Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Astaghfirullahaladzim. 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 Syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, andaikan selama ini kami banyak berbuat salah, ya Allah, banyak berbuat dosa, ya Allah, dan itu menghalangi rezeki kami, kemudian membuat kami jadi sakit, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, andaikan selama ini kami jarang beribadah kepadamu, jarang taat kepadamu, ya Allah, dan itu karena banyaknya maksiat kami kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, andaikan selama ini kami, ya Allah, masih bingung, pikiran kami belum bisa istiqomah, kami enggak tenang setiap hari, banyak masalah, ya Allah, itu karena dosa dan maksiat kami, ampuni dosa-dosa dan maksiat kami, ya Allah. Ya Allah, andaikan sakit yang selama ini kami derita pun enggak kunjung sembuh, ya Allah, malah bertambah sakit lagi. Kalau itu karena dosa dan maksiat kami kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sudah. Lihat saya sekarang. Bapak Ibu, tadi waktu kita belum mendengarkan bacaan Quran, dibandingkan setelah kita membaca Quran, mendengarkan selesai, ada enggak Bapak Ibu yang tiba-tiba kepalanya langsung enteng Bapak Ibu, pandangannya semakin tajam dan hatinya kok lebih tenang, ngacung. Yang merasakan itu ngacung Bapak Ibu. 1, 2, ada lagi 3. Matanya tambah padang enggak rasanya? Tambah padang ya? Pikirannya tambah padang Bapak Ibu? Baik, sekarang jujur aja. Mas, tadi ada enggak yang kerasa ada angin? Fus, fus, fus. Dari depan atau belakang sampai kanan kiri. Tadi ada kita yang terasa angin. Siapa? Ada enggak tadi yang terasa angin? Ada? Oh ya, oke. Mas, kamu tadi kerasa apa? Selama tadi dengan bacaan kamu rasanya gimana? Tenang, terus lainnya tenang? Ada sesuatu yang kurang beres gitu, entah kemeng, pusing atau apa? Kamu apa? Hah? Pusing enggak tadi? Kepalanya berat enggak? Berat? Pengen gini terus? Gininya kemeng enggak kamu sininya? Enggak. Nah, sekarang bapak-bapak satu saja. Nah ini. Pak yang pakai jaket merah Pak. Nah ini. Gimana Pak tadi rasanya Pak? Ada yang kemeng? Pusing? Kemeng Pak? Kemeng apa pusing Pak? Pusing. Terus ininya kemeng. Oke, Bapak yang jajarnya jaket biru Pak. Apa tadi rasanya Pak? Jenengan? Ada rasakan Pak tadi? Ada pusing, kemeng, keju? Jenengan? Enggak, jenengan apa Pak jenengan? Mata? Ngapa tadi? Agak? Oh, pengen nangis. Keluar air mata. Selain itu apa? Kemeng sini. Tadi ada yang kayak keluar gitu. Seret gitu ada enggak? Ada? Enggak ada. Pak yang kaos merah Pak, jenengan jaket merah apa kaos merah Pak? Jenengan. Apa rasakan tadi Pak? Sininya, ngapa? Pegel. Nah itu pegel. Pak yang pakai baju putih. Napa Pak? Raosnya bawa napa mau? Tambah padang, pegel, mumet, mual. Napa? Hah? Padang. Oh nggih, Bapak terakhir. Pakai jaket Pak jenengan Pak. Apa tadi rasanya Pak? Ini jenengan Pak apa Pak? Biar tambah beda ya Pak. Tambah padang ya tadi rasanya ya. Beda sebelum dibacakan kan Pak? Biar ya. Nek Bapak yang hijau. Apa Pak? Lebih biar, artinya lebih tentrem ya Pak. Nanti dipraktekkan Bapak Ibu. Yang pusing siapa yang pusing Bapak Ibu? Yang pusing tadi. Jenengan juga pusing. Siapa lagi yang pusing siapa lagi? Nah, ya jenengan. Selain yang jenengan siapa lagi Bu? Oh yang di sana. Oh pusing Mbah. Pusing apa kemeng? Pusing. Ya. Oh, vertigo. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu. Yuk, ini maghribnya kurang berapa ini? Kurang berapa Ustadz maghribnya? Kurang berapa menit? 5. Oke, sekarang praktek sendiri ya Bapak Ibu. Ini praktek beneran ini ya. Sekarang gini semuanya tangannya Bapak Ibu. Ini praktek berobat dengan Quran. Ya, gini semuanya Bapak Ibu. Tapi ini suaranya keras, saya enggak bersuara, jenengan yang bersuara. Seperti biasa tadi Bapak Ibu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Lalu jenengan berdoa ya. Yang sakit berdoa, yang apapun berdoa, yang susah, yang lagi banyak gelisah silakan berdoa pada Allah. Andaikan selama ini sakitnya, kemudian rezekinya pun seret karena banyak maksiat, mohon ampun pada Allah. Berdoa silahkan minta. Kita saja 3 kali.
Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk bersuara semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Sekarang bacakan Fatihah yang agak keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata. La haula wa la quwata illa billahil. 3 kali. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil alim. Doa sakit. Sebut dari sakit. Allahumma rabbana si asibil ba'sa isfi anta syafi. La shifa illa shifauka shifa la yugadiru sakoma. Ditiup telapak tangannya. Ditiup 3 kali. Diusapkan muka. Diusapkan ke muka. Lalu kepala belakang. Semuanya. Leher. Kemudian tangan semuanya, tangan diusapkan, lalu dada semua, sampai ke belakang semuanya, sampai kaki seperti yang Nabi sampaikan itu kita mau tidur, sampai kaki semuanya, lalu tiup lagi 3 kali, diusapkan kayak tadi semuanya, terus sampai ke belakang, tangan, depan, dada, punggung, lalu sampai kaki ke bawah, lalu tiup lagi 3 kali, usapkan lagi yang terakhir. Terus semuanya. Sampai kaki juga sama. Itu berobat dengan Al-Quran. Tadi ibu-ibu, bapak tadi, Pak, jangan Pak. Bacaan yang kedua, ada perasaan apa lagi? Lebih fresh lagi? Atau justru ada godaan apa? Ada rasa yang lain? Lebih terang lagi, ya. Yang pusing tadi Bu, yang jilbab hitam, tadi siapa yang pusing tadi siapa? Jenengan ya. Jadi tadi ngacung pusing ya. Juga yang kuning sama yang hitam pusing semua bareng. Masih pusing nggak? Baca yang kedua ini tambah pusing, atau sudah nggak pusing lagi? Gimana? Pas ayat kursi tadi, kenapa? Pusing ya. Jenengan masih pusing juga? Sudah hilang pusingnya. Bapak Ibu, nanti kalau jenengan mau berobat sama, pakai air putih, lalu air putih tadi setelah kita baca ayat tadi itu, tiupkan di air putihnya itu, separuh buat minum, separuh buat mandi. Separuh buat minum ditaruh di kan, separuh lagi taruh ke bak mandi. Lalu kita akan
minum dengan air yang sudah kita doakan dengan ayat Al-Quran, kita mandi pun dengan air yang sudah kita bacakan Al-Quran. Maka itu salah satu terapi Bapak Ibu. Dan ini sudah saya sampaikan beberapa jamaah Bapak Ibu. Silahkan, kami gak akan banyak meruqyah, tapi kami justru mengajari mereka supaya bisa meruqyah diri sendiri. Yaitu dengan bacaan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, banyak yang cocok Bapak Ibu. Sakit badannya yang gak sembuh-sembuh, pusing gak sembuh-sembuh, sudah itu aja. Insya Allah, terateni selama berhari-hari, insya Allah Quran akan memberikan kesembuhan. Yang penting apa? Yakin. Apa Bu? Yakin. Itu prinsip pertama. Dan itu insya Allah jamarimakumullah. Mudah-mudahan yang hadir ini semua sehat Bapak Ibu, sehat jasmani dan rohaninya, panjang umur yang barokah, rezeki yang halal thayyib dan barokah, hidupnya istiqomah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak turunnya soleh dan solihah, setunya husnul khotimah. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha, wajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari banyaknya fitnah syaitan. Naudzubillahi min dzalik. Matur nuwun ngapunten dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.